Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Allah yang masih memperkenankan kita, sehingga kita boleh ada lagi di hari ini, menikmati kehidupan baru, di hari yang baru, dalam pemberkatan Tuhan. Senang sekali kembali kita boleh berjumpa dalam edisi Renungan Harian Keluarga, di hari ini Selasa 16 Mei 2023, dalam bacaan dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22 yang nantinya akan menuntun dan mengarahkan kehidupan kita di sepanjang hari ini dalam tugas kerja dan pelayanan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kembali kami datang kepadamu, membawa pujian dan syukur kami, karena Tuhan terus memberkati kehidupan kami, mengasihi dan mencintai kami, sehingga kami boleh dikenankan lagi untuk menikmati kehidupan yang baru, di hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan untuk kami jalani di sepanjang kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, dalam perjumpaan kami di pagi ini, Engkau hadir menyapa kami dengan sabda-Mu. Tetapi kami menyadari bersama bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Sehingga tanpa hikmat dari Tuhan kami tidak mengerti dan kami tidak mampu mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Untuk itu Tuhan, hadirlah di tempat ini. Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami semua. Hamba yang akan menyampaikannya, bahkan pun jemaat-Mu yang nantinya akan mendengarkannya. Agar ketika firman tersampaikan benar-benar firman ini mampu untuk kami mengerti dan kami jalani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, karena telinga rohani kami sudah siap untuk mendengarkannya, dan hati kami sudah siap melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di sepanjang hari ini dari kitab Keluaran pasal 14, kita baca ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian di bawah perikop menyeberangi laut Tiberau. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, kemudian laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah bagian firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita di sepanjang hari ini, tiang awan, tiang api, dan laut terbelah tanda kehadiran Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini menyatakan bahwa Tuhan Allah sendiri yang memimpin umat-Nya keluar dari Mesir. Hal ini ditandai dengan tiang awan dan tiang api sebagai bentuk penyertaan Tuhan Allah kepada umat-Nya bahwa Dialah yang mengepalai barisan. Di malam hari tiang itu menyinarkan cahaya agar umat Israel tidak takut di padang gurun yang gelap dan mencekam itu. Tiang awan di siang hari menuntun jalan dan menghalau teriknya panas di padang belantara. Tiang awan dan tiang api juga yang menjadi pemisah antara tentara orang Israel dan tentara orang Mesir, sehingga tidak dapat saling mendekati satu dengan yang lain.
Di tepi Laut Teberau, ketika Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, laut itu terbelah dua menjadi seperti tembok di sebelah kiri dan kanan, dan bangsa Israel berjalan di antaranya. Luar biasa dan mengagumkan ketika Tuhan Allah menyatakan kemahakuasaan dan kemuliaannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa terbelahnya Laut Teberau tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Kita bisa membayangkan bagaimana mungkin air itu menjadi seperti tembok. Hal ini tidak dapat dilakukan manusia. Tiang awan, tiang api, dan terbelahnya Laut Teberau adalah bukti kemahakuasaan Tuhan Allah atas manusia dan alam ciptaannya. Hal ini dilakukannya untuk menyelamatkan orang percaya dan yang berseru kepadanya minta tolong. Sebagai keluarga Kristen, ketika kita mengalami kesengsaraan, jalan ke depan terasa gelap, segala daya upaya untuk sukses seperti menghadapi tembok dan jalan buntu, yakinlah bahwa Tuhan Allah dengan kuasa-Nya yang dahsyat dan ajaib akan mendengar dan menjawab seru doa orang percaya. Jika Tuhan Allah menolong umat-Nya Israel, dengan kuasa-Nya yang ajaib membuat hal yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin baginya, maka percayalah Tuhan Allah Israel adalah juga Tuhan Allah kita. Kita pun akan diselamatkan dan dibebaskan dari kesengsaraan jika kita bertobat, berseru, dan mengandalkannya dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita imani dan amini kuasa-Nya yang selalu hadir menyertai kita, sehingga kita tidak usah takut terhadap berbagai ancaman karena Dia Allah Maha Hadir dalam setiap jengkal perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala bentuk kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Kini dan di saat ini Tuhan, Engkau boleh menghadirkan kami bersama di tempat ini belajar dari bagian kebenaran firman-Mu. Kami percaya pun ini adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Kami yakini firman ini yang nantinya akan terus menuntun, mengarahkan, menyertai, bahkan menguatkan kehidupan kami dikala kami menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu yang indah yang Engkau beri bagi kami di pagi hari ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam tugas kerja, usaha, pelayanan masing-masing kami. Baik kami hidup di tengah-tengah kehidupan keluarga, bermasyarakat, tetapi juga dalam pelayanan gereja. Kiranya Tuhan menuntun dan memelihara kami, mengarahkan kami, supaya kami terus melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Mu. Diberkatilah hamba-hamba-Mu, para komisi IT dalam tugas kerja mereka Tuhan, agar supaya melalui media ini, Injil terus disebarkan, Injil terus disuarakan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, syukur kami, permohonan kami. Kami bawa naik hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.